Halo semua, selamat datang kembali di KKK atau Kui Kepoin KBGO. Hari ini bersama saya, Alan Kusuma, kita akan kedatangan satu narasumber, yaitu Ibu Diah dari WSC atau Waspada Scammer Cinta. Komunitas WSC ini adalah komunitas yang membantu korban dalam menghadapi salah satu situasi kekerasan berbasis gender online, yaitu scammer cinta. Apa sih sebenarnya scammer cinta itu? Modusnya apa saja? Bagaimana menanganinya gitu ya, atau menanggulanginya? Dampak pada korban apa saja gitu ya? Kerugian apa yang dialami dan segala macam akan kita bahas bersama Ibu Dia. So, stay tuned. Halo Mbak Dia, selamat datang di KKK atau Kui Kepoin KBGO. Apa kabar? Baik, Mbak Helen. Hai. Hai, akhirnya kita berjumpa juga. Nih, Mbak Dia Agung, Esvandari dari komunitas WSC atau Waspada Scammer Cinta. Tapi kenalan dulu lah kita, Mbak. Oke, baik. WSC itu jadi, apa, Mbak? Langsung gitu. Kenalan dulu saya dulu kali ya. Siap. Saya Dia. Kebetulan saya diminta oleh pengurus-pengurus lain untuk supaya melakukan wawancara ini. Saya kebetulan juga tahun kemarin itu diangkat jadi ketua komunitas WSC tahun 2020 sampai dengan 2024. Selain sebagai jadi ketua komunitas, saya juga sebagai dosen ilmu komunikasi dari Telkom University. Komunitas kami itu memang namanya itu agak nyentrik ya, yaitu adalah komunitas Waspada Scammer Cinta. Wah, kayak kesannya itu kayak sinetron Indosiar gitu. Tapi memang itu sengaja kami lakukan agar supaya istilah daripada scammer cinta itu sudah menjadi hal yang biasa oleh masyarakat kita maupun juga oleh aparat kepolisian ataupun juga nanti oleh publik luas gitu loh. Karena kalau misalnya online love scam atau online romance scam itu atau scammer cinta itu masih jarang sekali kedengeran. Kalaupun juga kedengeran, itu di benak itu biasanya tuh orang-orang itu tuh definisi itu macam-macam gitu loh. Ada yang ketipu karena cinta atau ketipu karena pemerasan tapi berbasis cinta atau segala macam gitu loh. Nah, padahal online love scam itu punya definisi sendiri yang sudah disepakati oleh akademisi dan juga oleh aparat dari negara lain seperti itu. Makanya jadi komunitas WSC walaupun kayak kesannya itu yang bombastis tapi ya untuk itu sih Mbak. Komunitas WSC itu sebetulnya didirikan dari tahun 2012, tetapi baru berbadan hukum 2019 kemarin karena satu dan lain hal. Itu long of time, tapi akhirnya kita sampai juga. Makanya terus sedikit karena sekarang sudah berbasis hukum, kita ingin membuat itu menjadi komunitas yang lebih profesional lagi dan bisa visi misinya itu bisa dan terstruktur lagi gitu loh. Yang pertama kali menginisiasi itu adalah namanya Bunda Fei atau Ibu Feni Fatimah yang banyak sekali telah menulis tentang scammer cinta di Kompasiana. Beliau juga dipandu oleh Bapak AKBP Dr. Bayu Suseno. Nah, kalau misalnya terus sedikit Mbak Helen pikir kalau misalnya di dalam komunitas itu isinya polisi-polisi atau para korban aja, itu harus saya tambahi lagi ya. Ada juga psikolog, ada juga pengacara, ada juga ya akademisi kayak saya gitu loh, yang concern terhadap masalah ini karena setelah kita lihat lebih dalam lagi kompleks sekali gitu loh cybercrime tipe ini gitu. Makanya jadi kalau misalnya demografisnya yang ada di komunitas kami itu beragam banget, Mbak. Itu benar-benar
kayak mashed potato atau salad bowl gitulah ya. Ada yang dari pendidikannya SD sama sekali tidak berpendidikan, bahkan juga sampai dengan S3 dan sampai udah juga yang lebih lagi tinggi lagi jenjangnya. Yang di Indonesia maupun juga Indonesia di luar negeri, bahkan juga waktu itu juga ada juga orang luar yang merasa bahwa dia korban scammer Indonesia. Siap. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Ada banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Dia ya, terkait dengan WSC. Siap. Tapi dari penjelasan barusan, berarti sebenarnya komunitas WSC itu terdiri dari pendamping dan korban. Begitu ya, Mbak? Betul. Jadi Biasanya gini. Apa yang terjadi? Maksudnya bagaimana seseorang kemudian bisa menjadi anggota komunitas WSC? Oke. Di dalam komunitas WSC itu ada 2 grup. Kita adalah anti-scam pertama di dunia, ini beneran, yang membuat WhatsApp group untuk korban. Okay? Jadi kita ada satu yang namanya WhatsApp group untuk memberikan support. Jadi kita bilang support group. Itu terdiri daripada korban dan pendamping. Terus udah gitu ada satu lagi yang namanya itu grup relawan, di mana mereka bukan korban, tapi mereka rela memberikan waktunya secara freely ya, berarti ya, untuk supaya bisa sama-sama menyebarkan ilmu dan kewaspadaan terhadap cybercrime ini gitu loh. Nah, di grup relawan itu sekitar ada sebetulnya lebih sih ya, kita udah keluarin juga banyak orang. Sekarang ini 90 relawan yang ada di grup itu. Nah, di grup relawan itu kita memberikan pelatihan-pelatihan, biasanya lewat Zoom meeting atau kalau misalnya nggak ada lagi pandemik, seminar gitu ya, tatap muka, bagaimana cara menghadapi korban, bagaimana terus sedikit memberikan pengarahan agar supaya korban jangan masuk ke perangkap, bagaimana menghadapi scammernya gitu. Itu kita kasih pembekalan. Nah, di grup relawan ini mereka itu ada yang memang sudah tadi itu yang kadang-kadang jadi korban juga udah ada. Tapi mereka kita jadikan relawan karena dia udah bisa move on gitu loh, Mbak. Udah kuat mental dia. Udah bisa jejak gitu loh, bilang no, terus udah gitu be aware dan segala macam. Nah, yang di kelompok satu lagi itu adalah support group. Itu adalah members yang terdiri dari korban-korban yang masih fresh biasanya. Masih fresh, masih fragile, yang masih membutuhkan ya tadi itu dia pendampingan. Jadi di situ pendampingannya itu lebih banyak para psikolog, komunikasi dan kayak misalnya bunda, agar supaya dia jadi emosi dia itu bisa apa ya istilahnya ya, bisa stabil lagi. Sebab ada beberapa kasus korban kita sudah tangani, tapi ternyata di tengah jalan, sebelum ada grup WhatsApp ini ya, di tengah jalan ternyata tiba-tiba pas kita lagi on the way ke sana untuk bertemu dengan dia udah bunuh diri. Dia masuk ke kamar, tiba-tiba dia bunuh diri gitu loh. Nah, makanya sejak itu kita bilang, mungkin karena dia merasa sendiri, dia merasa nggak ada orang yang bisa memperhatikan dia atau yang secara tulus bisa memahami dia gitu lah ya, dan menerima dia. Jadi akhirnya kita bilang ya udah kita bikin WhatsApp group deh. Jadi pada saat terus sedikit itu mereka tahu bahwa mereka bukan satu-satunya korban dan bahwa bisa kok di tengah keterpurukan ini kita bisa move on. Di tengah terus sedikit itu badai sana sini itu bisa tertangani dengan baik dengan step by step yang harus dilalui. Nah, akhirnya terus sedikit penurunan terhadap tingkat bunuh diri itu jadi berkurang dan kebanyakan juga akhirnya yang dari yang support group ini itu ada beberapa yang sudah jadi relawan. Nah, anti-scam dari Amerika yang dipimpin oleh Dr. Tim, itu namanya Scars, itu adalah partner kami. Dia itu amazed karena Indonesia berani membuat WhatsApp group untuk korban. Karena mereka biasanya cuma pakai website, terus udah gitu kayak misalnya ada korban yang minta bantuan ya lewat WhatsApp lewat website itu gitu loh. Kita mau tidak mau berani
karena kita nggak tega. Kalau di Amerika, hotline untuk orang yang untuk suicidal atau hotline untuk orang yang depresi itu ada. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu kan masih belum ada, atau enggak masih belum jadi informasi publik gitu lah ya. Orang masih belum mengerti gitu loh ada hotline itu gitu loh. Nah kalau misalnya kita biarkan saja, nah itu dia tadi itu banyak yang bunuh diri Mbak, dan kasus itu tuh kita kena banget gitu loh. Makanya dokter tim ataupun juga dari anti scam lainnya, ada yang dari Portugal, ada yang juga dari Eropa, misalnya Spain dan lain-lain, mereka bilang begini, Indonesia berani ya, ada terpaksa, bukan yang berani gimana, lebih pada kebutuhan ya. Lebih pada kebutuhan, dan karena rasa kasihan dan kemanusiaan itu tuh kita tergerak banget. Terus apa yang terjadi di grup itu? Nggak takut kalau misalnya nanti ada scammer yang pura-pura jadi korban, atau misalnya kaki tangan dia yang terus udah gitu untuk supaya ngorek-ngorek gitu kan dia data-data korban sama segala macam. Itu banyak Mbak kejadian Mbak. Terus kita bilang yang ingin menyusup gitu ya. Ingin menyusup. Jadi ingin menyusup, pengen tahu kita ngapain, bagaimana memporak-pondakan dari dalam, dan juga bagaimana terus jadi gitu korban kan masih fragile ya Mbak ya. Jadi korban fragile, kalau misalnya orang gitu terus sudah gitu dideketin, dianggapnya temen, nah, kena lagi kan Mbak gitu. Nah jadi akhirnya kita buat beberapa layers, kita juga bekerja sama dengan orang IT, orang hukum dan segala macam, dan kita pantau terus Mbak. Jadi di grup-grup itu ada namanya grup tim pemantau. Jadi kalau misalnya dia agak aneh-aneh aja, kalau terus ada gitu, ini kok gitu ya, atau enggak kita cek background-nya sama segala macam, kok nggak konsisten, terus ada gitu, kok nggak ini. Nah, itu dari para tim pemantau itu, kita langsung bilang, oh oke, blok, atau enggak keluarin, atau enggak terus ada gitu, langkah-langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Supaya aman, tidak disusupi gitu ya. Tapi ini menarik. Kenapa sampai ada situasi atau upaya gitu ya oleh pihak-pihak pihak-pihak scammers mungkin ya yang ingin menyusup ke dalam grup itu? Kenapa gitu? Pertanyaan kenapa gitu kan? Nah ini mungkin yang harus kita jawab dengan apa sih sebenarnya scammer cinta? Bagaimana scammer cinta bekerja? Gimana Mbak Dia? Jadi gini Mbak, deskripsi daripada online love scam itu, kalau dari Profesor Witty yang ada di Australia, itu adalah bagaimana scammer itu memanipulasi korban. Ini saya hati-hati banget yang ngomongnya ya, memanipulasi korban agar tunduk sama dia, based on love. Berarti bukan hanya tunduk untuk diambil uangnya saja ya Mbak ya. Makanya saya bilang saya agak hati-hati nih ngomongnya nih. Tapi juga tunduk untuk melakukan apa saja. Gila ya? Nah, jadi itu namanya proses grooming ya. Jadi dia tahu mana orang yang vulnerable atau gullible, yang cepat percaya sama dia, terus sedikit bisa dia groom, dia latih agar supaya kebentuk dan sesuai dengan nanti yang bisa dijadikan, mohon maaf lahir dan batin kalau saya salah ngomong, budak dia. Mau itu budak seks, mau itu budak untuk dijadiin ATM berjalan dia, atau juga untuk jadi kaki tangan dia untuk yang ngambilin uang di bank-bank gitu ya, transferan apa segala macam, itu banyak juga dan segala macam. Jadi sekali lagi, love scam itu berdasarkan cinta, memang berdasarkan cinta dan sayang, kasih sayang, agar supaya orangnya itu tunduk. Jadi secara whole dia itu mengkontrol korban. Nah, jadi kalau misalnya terus sedikit gitu, ada bilang, oh love scam itu karena perempuan aja yang tolol gitu loh. Maaf. Kata-kata saya kasar. Atau enggak terus sedikit gitu, dasar aja dia itu
yang budak cinta, terus udah gitu nggak bisa lihat foto keren sama segala macam gitu ya. Atau enggak terus udah gitu yang nggak bisa nolak kalau misalnya dibujuk rayu dan segala macam. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya terjun ke komunitas WSC ini, pemahaman saya juga masih sangat minim. Tetapi setelah terjun, ternyata yang jadi korban itu adalah orang-orang yang berpendidikan kok, yang punya moral kok, yang emosinya stabil kok, yang dia juga establish kok pekerjaannya. Jadi dia itu bisa jadi direktur, beneran ini Mbak. Atau nggak terus sedikit dia adalah pengusaha sukses gitu loh ya. Mereka bukan orang-orang yang cuma cintil genit dan pengen virtual sex doang kok gitu loh. Jadi terus sedikit kok bisa? Nah, ini yang kok bisanya ini gitu loh. Itu yang harus diteliti dan itu sekarang sedang saya teliti sebetulnya di Penang saat ini. Kok bisa? Ternyata memang bisa. Karena ya itu dia tadi kan si jadi scammernya ini tuh udah tahu, udah dikasih tahu sama seniornya dia, udah dikasih pelatihan sama scammer sebelumnya, bagaimana cara mengontrol korban. Jadi itu kayak MLM, Mbak. Dia itu jadi, dia itu melatih scammer junior. Scammer junior, terus udah gitu bisa dapat korban. Nah, nanti 80% buat yang junior, 20% buat yang si senior. Oke, jadi sebenarnya kita berhadapan bukan cuma dengan pelaku ya, tapi kita berhadapan dengan sistem. Organisasi sistem. Sistem, komplotan, organisasi, penipuan berdasarkan kita. Betul. Nah, jadi Mbak, karena dia sudah terstruktur juga, bodoh kalau kita juga tidak punya strategi dan struktur yang jelas. Karena mereka setiap saat, Mbak, itu selalu memperbaiki strategi mereka. Bagaimana bisa memanipulasi korban. Oke. Berdasarkan situasi yang ada. Sekarang kan situasi pandemik kan ya. Sebelumnya kan bukan pandemik. Berarti kan beda lagi dong strategi yang dilakukan gitu kan. Nah, kalau misalnya orang Indonesia masih belum menganggap ini sebagai cybercrime, wassalam, Mbak. Kita dibodohin banget sama mereka. Karena mereka itu kan selalu berimprovisasi, selalu up to date. Sedangkan kita yang tralala trilili gitu kan, yang penting HP gue canggih gitu kan. Nah, jadi yang ada apa? Korban jumlahnya semakin bertambah, kerugian emosi semakin dahsyat Mbak, sampai ada yang bisa bunuh diri, dan materi uang terutama itu semakin jomplang jauh gitu loh. Maksudnya semakin tinggi gitu. Kalau Dr. Witi bilang itu ada double hit. Jadi kalau korban udah kehit sama scammer itu, dia jadi secara emosi dan materi dan imaterial itu kena. Hancur dia Mbak, hancur sehancur-hancurnya. Saya lihat sendiri betapa mereka hancur harga diri mereka, hancur keluarga mereka, kadang-kadang mereka juga diusir oleh keluarga ataupun juga diceraiin sama pasangannya, bla 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 tata nana deh, pokoknya macam-macam. Saya bisa share kurang lebih ininya ya? Boleh. Uangnya ya. Nah, ini tahun 2018 ya, Mbak, yang dilaporkan kepada WSC dan ini dikompilasi oleh Bunda V atau tadi itu Ibu Feni Fatimah yang luar biasa banget, minta ampun. Wah, beliau tuh saya salut banget, minta ampun. Jadi selama tahun 2018 total kerugian itu misalnya hampir 2 miliar ya, Mbak ya. Wow. Tahun 2019 ini dari kita aja ya, Mbak ya. Bisa kebayang nggak sih betapa banyak korban di luar sana yang nggak ngasih tahu gitu loh. So, lebih lagi pastinya. Total di 2019 itu adalah mencapai 3,6 miliar. Ya. Wow. Dan 2020 13 miliar, Mbak. Dari hampir 200 korban 13 miliar. Iya.
Wow, 2020 luar biasa memang ya. Pandemik, Mbak, pandemik. Masa pandemi kita kan selalu ada online kan. Dan ya manusiawi lah, Mbak. Kita kan makhluk sosial, Mbak. Jadi kita sebagai makhluk sosial ya kita kan pengen berhubungan dengan manusia-manusia lainnya. Lewat apa? Kalau misalnya ada di kamar kayak saya gitu di Penang begini, ya udah lewat online. Bisa lewat Facebook, IG, you name it lah. Atau media sosial lainnya, atau juga dating website. Gini ya Mbak ya, ini ada tentang dating website nih. Kan ceritanya di support group itu banyak yang bilang saya kena Tinder, atau enggak saya kena aplikasi yang lainnya setipe.com atau enggak bla 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 dating website aplikasi lainnya. Maaf, itu cuma yang saya ingat aja dan tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan sama sekali. Contoh gitu ya. Contoh aja. Nah, terus udah gitu pada akhirnya saya sebagai pengurus nggak bisa dong. Terus udah gitu cuma bilang harus waspada gitu kan ya. Harus begini. Tapi terus udah gitu saya nggak masuk. Terus udah gitu saya nggak main Tinder juga. Konyol. I don't know what happened di Tinder. Tiba-tiba terus udah gitu saya bilang kamu harus hati-hati. It doesn't make sense. Kalau misalnya scammer aja terjun ke lapangan untuk mengetahui situasi, kita juga harus begitu dong, Mbak. What is happening gitu loh. Harusnya Tinder atau aplikasi lainnya mau apapun itu gitu ya. It's a safe environment. Harusnya. Kenapa tadi tidak safe? Berarti kan dari pelakunya kan, dari orang penggunanya kan. Nah, so this is what I did. Mau tidak mau, ya udah. Jadi saya main Tinder. Kemarin itu kurang lebih selama 6 bulan. Saya lihat bagaimana apa-apa saja gitu loh ya yang bisa membuat orang vulnerable dan tidak. Nah, nanti dari situ udah gitu saya jadi bisa, karena background saya kan ilmu komunikasi dan ada sedikit psikologinya lah ya. Jadi saya bisa bilang ke para korban, ini loh yang membuat kamu kemarin itu salah. Pada saat terus sedikit kamu membiarkan gerbang kamu terbuka untuk supaya bisa di-scammerin gitu lah ya, dibodohin lah ya, atau nggak ditipu gitu loh. Kok bisa Bu? Katanya gitu kan. Karena begini, pada saat dia minta informasi kepada kamu kasih secara terang-terangan. Kamu kenal dia nggak? Kamu percaya dengan informasi yang kamu berikan itu dia akan pegang gitu, nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kan saya udah kenal sama dia. Dari mana kamu tahu kalau orang itu wajahnya itu mirip? Kecuali kamu udah video call. Tapi di video call sendiri pun juga, how do you know? Kadang-kadang keluarga kita aja juga kadang-kadang juga kita juga kalau misalnya diminta, aku pinjam dong 500.000, pasti kita serang untuk apaan gitu kan? Ini orang lain gitu loh, minta 500.000 gitu loh, kita langsung bilang oh iya deh, saya kasih gitu. It doesn't make any sense at all. Kadang-kadang kita lebih baik sama strangers tampaknya ya daripada keluarga sendiri. Nah, tapi terus gitu akhirnya dia bilang begini, karena dia kelihatannya baik. Saya bilang, you know what? Kamu juga bisa berbuat baik kok dengan cara menolak. Karena Mbak tahu nggak Mbak? Mereka itu memberikan informasi bukan hanya misalnya alamat, atau enggak nomor KTP dan segala macam. STNK, KTP, buku tabungan, apalagi harta benda dan segala macam, bahkan badan dan segala macam. Dikasih Mbak. Dan itu bisa dijadikan sebagai alat pemerasan. Nanti kalau kamu nggak melakukan apa yang saya minta, kalau kamu nggak kasih dia sama segala macam, nanti informasi ini akan saya sebarkan kepada bla 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 anak. Atau bahkan kalau udah dikasih tahu alamat, nanti saya datengin kamu gitu kali ya. Oh ya, ada seperti kayak begitu. Oh, dia ketakutan banget setengah mati. Padahal cuma bluffing kayaknya ya. Ya nggak sih? Jadi gini. Itu beneran. Jadi gini. Ada yang bluffing, ada yang enggak ya. Ini cerita nyata. Jadi yang bluffing itu, dia kan ketakutan tuh. Aduh, nanti dia datang terus begitu saya harus gimana nih Mbak? Gitu kan ya. Mbak dia tolongin saya, apa saya harus kepuasan belum. Terus saya bilang gini sama dia, kamu kenapa takut? Dia datang, kamu sambut dia, terus udah gitu kamu gerebek dia. Terus udah gitu minta sama RT sama RW, terus juga ada polisi kalau perlu, ada bapak kamu atau ada om kamu segala macam, suruh dia terus udah gitu tanggung jawab terus udah gitu untuk membayar hutang kamu atau enggak tanggung jawab untuk menikahi kamu. Susah amat, suruh dia datang. Kenapa kamu takut? Kalaupun juga dia macam-macam, kan ada tetangga teriak aja maling. Dia bisa apa?
Saya bilang gitu. Yang ada dia takut ketangkep pastinya. Bukannya kamu malu. Saya bilang gitu. Suruh dia bayar utang kamu. Suruh dia nikahin kamu. Kalau misalnya benar-benar waktu itu dia tuh janjinya nikah gitu kan ya. Bagus katanya gitu. Suruh dia datang. Ya akhirnya terus gitu nggak datang pastinya. Takut lah ya dia, gila. Jadi gertak aja. balik gitu ya. Gertak balik. Kaget dia. Oh ya bener juga ya Mbak Dia ya. Kenapa saya mesti takut? Harusnya dia datang aja. Malah saya pengen sekarang dia datang. Jadi malah ini excited. Tiba-tiba excited gitu ya. Ayo kapan kamu mau datang? Ayo kapan kamu mau datang? Ya diam aja deh kalau udah kayak gitu. Jadinya ini malah situasinya malah meneror balik pelaku gitu ya. Dengan ancaman yang dilakukan oleh ini menarik juga sih, tapi gimana Mbak? Tadi, yang satunya lagi itu ya bukan bluffing. Jadi ternyata dia itu scammernya itu ada di daerah yang sama. Let's say Tangerang ya, Jadi di Tangerang juga. Nah, Tangerang juga. Terus udah gitu, scammernya bilang, kamu yang pagernya ini kan, gitu. Saya tahu kok waktu itu saya udah pernah lihat kamu gitu kan. Udah dipantau ya. Udah dipantau gitu kan. Terus udah gitu, Mbak, saya takut. Nanti saya bagaimana? Aduh, nanti dia akan ya gitulah ya, biasa deh. Korban takut. Panik, takut, malu dan segala macam. Saya bilang sama dia, nggak masalah. Kamu kalau begitu sekarang, kamu kan itu kan area tetangga kamu kan. Kamu kan tinggal di situ kan udah lama. Saya bilang gitu. Minta dari masyarakat situ atau dari RT sama RW. Kalau ada orang yang terus udah gitu mencurigakan, nah itu orang jahat. Nah gitu aja bilang. Itu orang jahat karena saya juga udah melaporkan ke polisi. Karena dia kan udah bikin laporan gitu loh Mbak, ke kepolisian bahwa dia tidak baik. Biar dia tahu bahwa saya itu nggak sendiri, maksudnya bahwa korban itu tidak sendiri, bahwa korban itu juga di backup oleh keluarga dan sistem. Jadi dia itu bisa minta tolong, dia itu bukan korban, dia adalah survivor. So you survive, so you have to have that willingness gitu loh, survive. Kamu masih punya harga, kamu masih berharga. Nah itu yang kadang-kadang korban itu tuh nggak punya lagi kayaknya, nggak punya lagi sense-nya itu. Dan itu yang kita berusaha kasih di komunitas WIC, apalagi di support grupnya terutama, bahwa kamu itu adalah high value person. You are so valuable. Sampai kalau misalnya kalau kamu stres, kamu sampai bahkan mau bunuh diri atau kayak gimana, kita tuh sayang gitu loh. Jangan sampai gitu loh. Justru kalau bisa kamu terus sedikit menjadi orang yang lebih kuat lagi dan bisa terus sedikit membuat yang si scammer itu jadi nggak berdaya. Nah, jadi kita kasih sense-nya itu yang untuk survival dan untuk yang dia itu punya kecintaan terhadap diri dia lagi itu tumbuh kembali gitu loh. Karena itu dikikis habis, sangat dikikis habis oleh scammer. Sehingga dia tidak punya kayak harga diri, dia merasa sendiri, tidak ada yang bisa nemani sama segala macam. Tapi kita paham sih Mbak Helen. Karena gini, dia kan merasa dia itu kan kebanyakan 80-90% itu mereka merasa jijik karena mereka sudah kebanyakan ya memiliki relationship virtual. Jadi kalau relationship virtual paham lah ya, kadang-kadang karena udah dewasa gitu lah ya, yang buka baju dan bla 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 nana ya, nggak perlu saya sebutkan gitu. Nah jadi mereka merasa jijik dan segala macam. Jadi mereka mau ngomong ke keluarga nggak bisa. Mereka mau terus sedikit tuh ngobrol ke teman juga nanti malah dicaci maki. Dasar lo tolol, bego. Kata-kata itu bukan jahat banget ya Mbak. Itu tadi itu cuma level paling rendah itu sebetulnya. Jadi mereka akhirnya kan merasa lebih down lagi. Itu dia makanya di komunitas kita, di support group kita itu kita support. Bahwa kita bilang begini, ya kamu khilaf kemarin itu. Tetapi kamu khilaf, kamu tahu nggak kenapa kamu khilaf? Karena kamu nggak ada ilmunya. Karena kamu kurang untuk supaya memahami bagaimana menggunakan gadget secara aman dan secara benar. Gitu Mbak.
Jadi kita ajarin gimana caranya. Oke, kamu memang hilaf. It's okay. Nggak ada manusia dimanapun juga tuh nggak berbuat dosa. Fine. Move on. Susah Mbak kadang-kadang. Jadi kita harus kadang-kadang tuh lewat Japri. Kita kadang-kadang suka 24 hours pengurus itu. Jadi kita saling ganti-gantian. Jadi kita punya hotline juga. Terus sedikit kita juga kasih cara-caranya bagaimana. Kadang-kadang, Mbak, saya sudah bisa move on, Mbak, saya sudah bisa ini, tetapi ternyata keluarga saya tidak bisa, saya masih dimarahin oleh ibu saya masih diiniin, mau diceriin juga sama misalnya pasangan saya. Nggak laki, nggak perempuan ya, jadi korban itu bisa laki, bisa perempuan, it doesn't matter. Atau enggak, saya terus sudah gitu dimarah-marahin terus sama anak-anak saya. Nah, di situ peran WSC untuk bilang, Mbak mau kita bantu, kita datang ke sana, kita ngobrol, atau enggak saya ngomong sama yang misalnya pasangannya atau orang tuanya atau anaknya, atau Mbak mau melakukan sendiri tapi step by step-nya bagaimana. Nah, jadi kita kasih pilihan. Kita mengajari mereka apa boleh buat Mbak dari zero lagi nih. Kita ngajarin mereka untuk membuat pilihan yang terbaik dan yang paling aman. Padahal mereka itu sebelumnya adalah human being yang luar biasa. Entrepreneur, direktur, dosen, sarjana hukum, you name it lah. Atau enggak juga ibu rumah tangga yang mumpuni dan segala macam. Tapi terus sedikit itu mereka jadi boneka, Mbak. Nah, makanya di komunitas kami itu orang-orang yang vulnerable dan fragile itu kita jaga, Mbak. Jangan sampai dimanfaatkan lagi oleh orang lain. Karena mereka itu punya hati itu baik, Mbak. Jadi kalau cepet terhanyut juga gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang minta pinjem dong, wah dikasih, Mbak. Terus sedikit tuh kita kan udah berteman nih, wah cepet Mbak. Jadi makanya kita di situ kita didik, kita kasih tahu triksnya, tipsnya agar supaya yuk kamu bisa kok say no ya. Dengan tegas secara komunikasi, bagaimana terus sedikit itu gunakan kata-kata yang tepat, gunakan kata-kata yang pas dan tepat agar supaya orang itu diam. Kalau masih kekeh orang itu terus-terusan minta uang, terus-terusan minta video seks, foto vulgar dan dokumen-dokumen penting, gitu ya, atau enggak juga minta dikenalin sama temennya dia lah. Apa gimana lah, pokoknya gila banget ya segala macam juga dilakuin. Kita bilang, you know what? Ini blok. Bisa apa dia kalau kamu blok? Ganti nomor. Bisa apa dia ganti kalau kamu ganti nomor? If you refuse, dia di sana koar-koar, dia di sana sampai berbusa-busa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita minta kepada korban untuk supaya kuat. At least selama 1-3 bulan. Kalau nggak kuat, sosmed, nggak usah main sosmed. Nggak usah main FB. Nggak usah terus sedikit pegang HP kalau perlu, kecuali kalau emergency. Don't do it. Jadi pada saat terus sedikit misalnya di support group, kita contohnya kemarin itu ada beberapa minggu yang lalu, itu saya mau nggak mau, saya langsung fait accompli sendiri. Video beliau itu kesebar. Saya nggak ngomong juga ke grup sama mana-mana, cuma ke pengurus saya bilang, ini saya minta ke relawan untuk dibakar. Dibakar itu berarti komplain ke Facebook untuk supaya di take down. Kayak gitu. Secara bersamaan. Nah, malamnya itu udah kita take down. Dia masih nggak sadar. Paginya dia baru sadar. Karena ada yang, misalnya teman dia yang bilang, tadi malam Facebook lu ada foto lu yang lagi ngangkang, misalnya gitu. Jelek banget nggak sih ngomong kata-katanya, tapi itu adalah level paling rendah, Mbak. Bahasa yang paling ini ya, udah paling paling halusnya lah ya. Paling halus. Ya kadang-kadang karena Awas KBGO kan kita juga menerima ini ya, Mbak, pendampingan juga kan. Jadi kita kadang-kadang paham, tapi yang menariknya adalah dari yang scammer cinta ini modusnya cara gerak, cara main si pelaku ini yang menurut kami menarik sekali untuk dibahas lebih lanjut. Grooming, Mbak. Itu proses grooming namanya. Jadi kalau proses grooming itu ada beberapa level. Oke. Itu udah dipelajari juga oleh Dr. Witi sama Dr. Cross sama juga Bu Hanan.
dia kenalan dulu, oke? Dia dari pengenalan dulu. Kenalan itu juga dia bisa pakai fake account. Kebanyakan pakai fake account. Jadi kalau misalnya pun juga ada apa-apa, kalau Mbak yang melakukan kejahatan, Mbak kan bisa bilang jadinya, bukan saya kok, itu bukan foto saya, itu bukan deskripsi diri saya, kayak gitu, oke? Fake account itu bisa dari orang-orang yang terkenal atau tidak terkenal, pokoknya yang bisa membuat korban itu jadi tertarik, jadi mau say hello balik, hai balik, gitu lah ya. Kemudian dari perkenalan, itu grooming berarti bisa selama seminggu, itu kurang lebih dia dibombardir dengan messages. Messages itu bilang, hi, how are you baby? Atau terus sedikit gitu, kok nggak bisa ya, nggak kepikiran sama kamu, ya gitulah. Suatu yang membuat seseorang makin, oh dia peduli sama aku, dia sayang sama aku dan segala macam gitu ya. Terus udah gitu, dibandingkan dengan yang lain, kok merasakan kita tuh ada chemistry. Udah deh kalau ngomong kayak gitu deh. Kamu sudah makan belum? Kamu sudah sholat belum? Kalau dia orang Islam gitu loh ya. Kamu sudah ibadah belum? Kamu segala macam. Oh dia bisa tahu Mbak, Al-Quran maupun juga Bible ataupun juga apapun itu lah ya, dia bisa tahu. Amin, come on. Itu kerjaan ini masalahnya bukan agama ya. Ini bukan. Tapi mereka memanfaatkan pengetahuan mereka agama untuk bisa memanipulasi korban, gitu ya. Sama terus gitu, mereka juga memanipulasi kepribadian orang. Mereka tahu Mbak, mana yang sanguin, mana yang pragmatis, mana yang apa. Mereka tahu, keren banget. Mana yang kelepek-kelepek dengan, kamu cantik baby, gitu loh ya. Saya jijik banget ngomongnya. Terus sedikit saya. Terus ada gitu yang bilangnya gini, atau enggak terus ada gitu yang ada kan yang gak usah ngerayu-rayu gombal-gombal gue deh gitu kan. Ada terus ada gitu yang nih loh saya suka denger nggak yang saya lagi beliin kamu untuk hadiah kamu. Nah, saya kasih hadiah kamu, ini sekarang lagi shipping ke kamu. Nah, perempuan itu kan ngerasa, wah gue dibeliin hadiah gitu. Padahal itu bohongan semua shipping itu gitu loh. Jadi nggak pernah nyampe gitu hadiahnya. Nggak pernah nyampe hadiahnya. Yang ada terus sedikit dia malah harus bayar pajak lah, apalah segala macam ke kaki tangan dia yang si scammer itu. Kami dari pelabuhan, ini ada paket buat Anda gitu. Oke. Jadi ada yang kelepek-kelepek karena di bujuk rayu, ada yang dikasih hadiah, ada yang dikasih terus sedikit waktu, perhatian, kayak gitu lah ya. Nah, dia tahu yang mana yang harus dia lakukan. Karena scammer itu punya blue book, punya guidebook. Kalau orang kayak gini harus bagaimana, orang kalau begini terus sedikit jawabnya harus kayak gimana. Kalau dia sudah mulai curiga sama kamu, kamu harus ngomong apa, itu sudah ada. Oke, jadi dari tadi itu yang profile, grooming ya Mbak ya, grooming itu untuk supaya dia bisa masuk. Nah, udah gitu nanti ada level, ini level coba-coba. Sampai di mana kamu udah masuk ke orang itu. Jadi caranya gini, aduh maaf ya, kemarin itu aku sakit, aku nggak bisa nih, pegang HP, baru sekarang pegang HP. Padahal aku keluargaku jauh, tapi aku harus bayar dokter ini bla 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 tapi aku kan lagi sakit gitu. Lagi sakit. Itu ada videonya, Mbak. pakai selang oksigen. Yang nggak ada oksigennya. Sambil acting berarti ya. Acting. Aku minta dong. Ini aduh, aku sangat terpaksa sekali meminta kamu sayang. Bisa nggak kamu talangin dulu? Nanti kalau aku udah kuat, nanti aku bayar. Nah, itu coba-coba. Coba-coba. Oke. Tunggu, berarti aku flashback dulu ya sebelum lanjut ke yang selanjutnya. Itu berarti yang pertama adalah bagaimana cara supaya bisa ngobrol dulu gitu ya dengan fake account ini. Menarik gitu kan. Yang kedua, mulai melakukan profiling atau grooming gitu dengan sayang-sayangin dulu gitu. Terus level selanjutnya adalah dia udah diajak sayang, udah kepancing itu, seberapa rela dia berkorban untuk kita. Itu pancingannya ya. Yep. Kalau nggak uang, dia mau nggak kasih dokumen. Kalau dia nggak dokumen mau nggak? Biasanya dokumen apa nih Mbak? Biasanya? KTP. Kamu bener apa yang sudah gitu kamu bener kamu tuh Helen. Kamu bener kamu tuh namanya dia. Bener. Mana buktinya?
Coba mana KTP kamu? Tapi apakah korban tidak minta balik? Apa Nah, itu Mbak, ada rasa sungkan. Kan mereka udah saya bilang, mereka mencari orang-orang yang gullible. Gullible itu yang mudah percaya, dan yang vulnerable. Yang memang terus polos gitu ya, udah polos, rentan. Rentan, wah udah wassalam deh, udah kayak gitu. Nah, terus udah gitu, nanti kalau misalnya dia nggak bisa uang, nggak bisa dokumen, ya udah deh, Beb, saya kan sekarang nih bosen ya, boleh dong papa mama dia udah mulai ya, papa mama bunda dan umi dan segala macam, papa lihat dong payudara kamu gitu kan, untuk supaya jadi di sini tuh ada senangnya dikit. Pret gak sih? Ini masih level 3 kan? Iya, masih level 3. Wah, luar biasa. Level 4 sama level 5 saya nggak kebayang sih, Mbak. Apa yang dilakukan? Itu level 3 tuh masih baik-baik ya, dengan kata-kata tadi itu yang dengan sayang-sayang lah segala macam. Ngetes pengorbanan yang bisa dilakukan gitu ya. Level 4 itu udah sadis, Mbak. Kenapa? Karena semuanya kan udah diambil di level 3. Uangnya, harga dirinya, dokumen dia, semuanya kan udah diambil. Dia udah nggak punya apa-apa lagi dong. Dia kan bilang nanti, udah buka-bukaan gitu lah ya. Nah, tolong dong aku ditransfer 1 miliar misalnya gitu. Aku nggak punya uang segitu. Ada Mbak. Ada Mbak. Wow, oke. Oke, pantesan tadi angkanya sampai 13 miliar karena emang angkanya tinggi banget. Ini saya lagi ngelirik ke situ, malah ada yang 4 miliar, Mbak. Jadi dia udah mau ngeluarin aset dia. Tapi berarti tunggu sedikit Pak sebelum masuk ke yang keempat. Berarti sebenarnya kalau kita perhatikan ya, mereka sendiri bikin komplotan, sindikat lah, apalah punya sistem, punya bahkan blue book atau buku panduan karena memang the stake itu stake-nya tinggi gitu ya. The stake is higher gitu. Dalam 1 minggu aja paling sedikit mereka dapat 500.000 karena maksudnya karena it's so easy. Di Indonesia it's so easy karena digital literasi kita masih rendah. Balik lagi ke 4 ya. Jadi terus kita tadi fake account, grooming, terus kita tengah profiling, terus sedikit tadi itu yang coba-coba itu ya? Sama pengorbanan yang dengan kata-kata manis ya. Dan di sini karena dia udah habis-habisan, nah di sini dia udah mulai pakai kekerasan, Mbak. Dengan kata gini, kamu udah nggak cinta lagi sama saya? Dasar perempuan tidak tutut, sensor segala macam gitu loh ya. Bisa kan kamu terus sedikit minta sama orang tua kamu? Jangan. Kamu udah nggak sayang lagi. Kamu mau? Kalau enggak, terus sedikit videonya saya kasih kamu ke orang tua kamu. Blackmailing. Oke? Ya. Udah mulai tahap pemerasan ya. Nah, gitu ya. Diperus sudah mas segala macam udah. Ya, terus sedikit kelima nih biasanya dia ada 5. Ini adalah terus dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia terus juga udah masih tetap cinta sama si scammer itu. Akhirnya terus sedikit apa? Dia jadi kaki tangan. Dia jadi terus sedikit nanti yang jadi misalnya yang tadi itu nipu gitu ya. Oh ya saya dari misalnya pelabuhan. Oh ya saya dari orang tuanya ini gitu kan. Atau enggak? Oh ya memang saya atasannya dia gitu, atasan gitu ya. Dan jadi dia butuh diminta uang jadi kaki tangan ya. Kaki tangan atau dia yang ngambil duit di ATM. Atau dia jadi penadah. Oh, jadi sebenarnya kalaupun pelaku minta ditransfer ini dan itu, mereka nggak pernah ngasih rekening asli mereka gitu ya. Mereka kasih rekening komplotannya. Ternyata scammer online cinta kita, online scammer cinta kita itu yang dari Indonesia kebanyakan adalah para narapidana. Don't ask me how that is possible. Wow. Dirimu bisa paham lah ya. Oke, aku emang udah berapa kali dengar pelaku adalah narapidana gitu ya, tapi make sense ya, kalau mereka bisa berkomplot sih. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa megang handphone. Iya. Pelaku kali ini. Nah, ada ciri-cirinya nggak itu, Bu? Ada. Apa? Ada. Jadi kurang lebih kalau dia itu misspell-nya banyak. Spelling error-nya itu banyak. Nih, tips satunya lagi ya. Mereka nggak pernah nyebut nama. Sayang, baby, honey. Karena mereka udah lupa. Gue ngomong sama siapa.
Aduh, jadi kita jangan mau ketipu dengan kata-kata baby, sayang, atau nickname kayak gitu ya. Itu bisa jadi karena dia lupa nama sebenarnya. Iya, terus makanya kan udah pernah waktu itu kepergok masalahnya. Bilang, kok kamu ngirim ini lagi ke saya? Terus dia caranya gimana? Oh ya, maaf ya sayang, aku capek, jadi aku gini. Padahal itu untuk orang lain lagi. Ada kita langsung yang mulai. Pertanyaanku adalah terkait dengan usia korban. Itu biasanya di usia berapa ya, Mbak? Korban. Di usia mereka itu, jadi yang produktif, yang punya kerjaan. Kalau misalnya di 18 tahun dia jadi kerja di pabrik, kenapa enggak? Oke, biasa usia-usia kerja yang mencari duit. Gitu. Kalau misalnya untuk yang anak-anak, mereka males juga, masih males ya. Untungnya mereka masih males, kecuali kalau dia pedofil ya, itu lain lagi sih. Mereka tuh bilang kalau misal korban itu adalah klien. Jadi kalau kliennya cuma bisa ngasih 50.000, males aja kan, padahal udah dikasih perhatian, udah dikasih segala macam. Sedangkan di lain pihak ada klien lain yang bisa ngasih 500.000. Mendingan terus udah gitu kan 500.000 cuma dengan hey baby how are you? Investment ya. Ini si scammer cinta ini sebenarnya investor mereka gaya pikirnya ya. Gimana ya? Nah, ini pertanyaan saya ini lebih terkait dengan kalau misalnya mereka menggunakan nama orang lain atau profil orang lain untuk membuat fake account, terus bagaimana kalau misalnya saat mereka berkomunikasi memerlukan video call gitu, bagaimana mereka bisa mengelabui korbannya? Oke. Selain dengan pakai black screen gitu misalnya. Oke. Oh, ada ini. Ini contoh dodol sih ya, tapi pernah ada scammer yang pakai. Dikata ya Allah. Jadi dia pakai profilnya AHY. Bapak AHY, anaknya SBY. Tentunya saya tahu Bapak AHY siapa. Kan ganteng tuh. IG-nya kan kebuka kan. Nah, terus kadang-kadang kan suka ada video-video dia lagi ngobrol, suka lagi ngomong apalagi apa kan. Lagi jogging kayak, dia lagi apa kayak gitu kan, sambil dia bilang, hai selamat pagi, pokoknya hidup sehat, kayak gitu kan. Misalnya kayak gitulah ya. Mbak Anisanya nggak ada. Ya kalau ada, ketahuan dong. Ketahuan. Nah dia ngambil yang kayak gitu-gitu. Dia jadi ngambil fotonya Mas AHY dengan videonya beliau itu, yang kira-kira bisa digunakan. Jadi pada saat video call, nah ya, misalnya let's say korban itu ada di Denmark, jadi dia nggak tahu Mas AHY itu, gitu ya, dibandingkan kalau dia di Indonesia. Jadi dia lihat tuh ada orang ganteng, ada gitu, dia sambil lari-lari, dia bilang, hai sayang, gitu kan ya. Ya selamat pagi, mas segala macam. Gini ya, wajahnya itu video call di sini itu Mas AHY. Tetapi kayak saya gini, jadi pakai suara saya. Hai sayang, aku nggak bisa lama-lama video call, aku lagi lari. Udah, berapa detik? Cukup kan? Paham nggak? Wow. Paham nggak? Atau? Paham sih. Itu berarti mereka menggunakan video orang lain yang kemudian dialih suarakan, kalau bisa dengan kalimat yang semirip mungkin betul, gitu ya. Betul. Dengan kadang-kadang sengaja diblurin, atau enggak sengaja diblurin fotonya atau diblurin videonya, atau terus sedikit dibuat seolah-olah sinyalnya jelek. Jadi kan sinkronisasi antara mulut dengan suara yang tadi message yang keluar itu kan beda kan. Tapi kan dia bilang, aduh sinyal lagi jelek, babe. Seakan-akan bibirnya benar mengucap itu gitu ya. Jadi untuk mengkamuflase bahwa sedang terjadi alih suara yang beda bibir, beda gerakan bibir. Oh my God. Wow. Nah, atau mereka kadang-kadang harusnya nggak punya HP lagi ya. HP saya waktu itu rusak, jadi gimana dong, cukup supaya satu. Jadi gini, dia ada yang bilang gini ya. Tapi waktu video call itu dia kok, itu dia beneran itu dia gitu kan. Iya 2 HP ini. Ini ada HP yang nelpon gitu satu ya. Ampun. Satu lagi HP yang mainin video. Dia mainin video. Jadi kayak begini.
Dan dia di sini pakai suara, Wow. pakai saya. Sorry ya Mbak, Oke. tadi saya semua lagi tertekan aja tadi gitu, gue keinget gitu ada, jadi double kayak begitu. Ya. Paham Mbak? Pasti emosi Mbak. Setiap malam saya ada sama dia kok, beneran dia. Kita diem aja. Terus itu kita kasih videonya yang bener, kaget ya. Tapi orang itu, kita bilang suaranya sama enggak? Enggak. Dialeknya apa? Sunda. Diem deh. AHY mana ada Sunda. Aduh, Tuhanku ya Allah ya Robi. Tapi ini berarti beneran pakai, maksudnya AHY ini kan seorang publik figur ya, pelakunya kayak berani banget dia pakai yang publik figur yang gampang dikenali gitu. Betul. Kan dia kan pengen coba-coba Mbak. Oh, I see. There is nothing to lose to him. Dia kan bisa kabur di dunia maya. Oke. Siapa yang bisa melacak dia? Handphonenya dibuang aja. Udah, that's it. Dari WSC selain melakukan pendampingan, tadi juga sudah sempat menyebutkan juga membantu proses pelaporan ke kepolisian. Betul ya Mbak? Kita ada lawyer kita sendiri. Oh, oke. Ini sangat menarik sekali. Karena yang ingin saya tanyakan adalah kalau ke proses kepolisian ada tantangan nggak? Apakah misalnya dari mengumpulkan bukti untuk bisa mendukung argumen korban? Apakah ada tantangan terkait karena modusnya banyak banget kan, dari fake account, pemerasan, mungkin ada penyebaran konten intim atau segala macam. Itu bagaimana di lapangan gitu ya? Bagaimana cara WSC kemudian melakukan pendampingan pada korban untuk proses pelaporan ke polisi? Dan pelaporan itu tuh jadinya juga ditanggepin gitu ya dengan baik ya. Apakah mudah meyakinkan korban untuk melapor ke polisi juga? Karena biasanya ini kalau dari sisi kami ini paling berat gitu, karena banyak yang enggan untuk melapor ke polisi. Alasannya salah satunya adalah proses malu juga. Gitu. Ini gimana? Silakan Mbak. Jadi gini, pada saat di support group itu kan mereka kan kita beri kekuatan ya istilahnya untuk supaya mereka jadi self esteem-nya itu jadi timbul lagi gitu loh. Dan kita salah satunya adalah bilang begini, kalau kamu memang pernah jadi korban, kamu tahu bagaimana rasanya berada di bottom, berarti kalau gitu kamu jadi manusia yang lebih bermanfaat dan berguna lagi buat sesama. Ayo kita bantu dengan melaporkan. Tapi kita nggak maksain ya Mbak ya. Kalau kamu mau akan kita dampingi. Jadi mereka itu jadi punya sense gitu loh Mbak, bahwa apa yang telah saya alami itu bisa jadi untuk pembelajaran dan saya jadi bermanfaat. Jadi saya juga punya faidah gitu loh hidup di sini gitu loh. So it also gives them a purpose of life gitu loh ya. Itu satu. Nah, kalau misalnya terus sedikit pada saat mereka melaporkan, mereka sendirian. Memang kebanyakan kalau sendirian, karena mereka kan juga masih fragile dan segala macam, nanti terus begitu ditanya, kenapa ini begini gitu loh. Mereka ada timbul rasa malu dan segala macam. Nanti polisi bakal bilang begini, ini nggak bisa terjadikan laporan. Orang kamu yang salah kok, maunya kamu dibodohin. Misalnya, oke? Karena kamu sendiri kok yang ngasih, dia nggak ngancem nggak apa, kamunya yang mau. Udah cuma bilang tolong dong transfer, kamu yang transfer. Mana kejahatannya? Nah, kayak gitu. Kan kaget lagi. Nah, kalau di pendampingan, dengan kita didampingi gitu ya, dari WSC, kita bisa bilang, Bapak, kesannya itu memang orangnya ini, dia itu secara sukarela. Tapi Bapak tahu, sebetulnya di awal itu adalah dia sudah ditipu. Nah, jadi kita tipunya itu kita duluan, gitu loh. Dia ini sudah ditipu, dia udah dijadikan target penipuan, jadi dia itu adalah korban. Nah, gitu. Jadi kita duluin itu tipe urusan dia nanti terus sedikit ngasih foto, ngasih video, ngasih dokumen sama segala macam karena dia sudah masuk dalam perangkap penipu. Nah, gitu jadinya. Jadi kita yang bantu perspektifnya itu. Jadi lu jangan kemana-mana. Ini adalah penipuan, gitu loh. Berdasarkan cinta. Nah, tapi bukan berdasarkan ini, tapi berdasarkan cinta ya, karena kan pakai love relationship. Kok bisa? Nah, kalau misalnya dari kita bisa kasih tahu
Betul, karena kita kasih data-datanya dan segala macam. Karena kan kadang-kadang kan Bapak aparat di kepolisian karena saking banyaknya kejahatan yang ada, kadang-kadang kan suka nggak terupdate gitu loh ya. Dan kita bantu update. Nah, kalau misalnya terus laporan, ada memang terus begitu yang berbelit-belit. Karena berbelit-belitnya itu, ini benar di lapangan ya, bukan saya nutupin pungli, enggak. Karena mungkin mereka datang ke situ dengan tidak membawa bukti, dengan tidak bisa memberikan kronologis yang jelas, karena kan mereka masuk penuh emosi ya. Terus sedikit mereka juga terus kadang-kadang tidak memberikan informasi yang tepat, yang pas, yang jujur, karena malu. Jadi akhirnya kita yang kita bantu di situ. Dari apa yang dipegang sama bukan dipegang, didampingin oleh WSC, udah berapa yang sampai di proses sidang? Gini, diproses semuanya. Ada yang sudah sampai persidangan nggak? Ada 2 yang bisa saya bilang sampai di persidangan dan sukses. Gini ya, tapi perbandingannya jauh sekali. Laporin 20, yang atau nggak 10, tapi udah gitu yang maju ke sidang cuma 1 atau 2. Terus udah gitu uangnya ada yang kembali setengah, ada yang nggak sama sekali kembali. Tapi malunya ada. Karena kan semuanya kan juga jadi kan terkuak. Nah, saya berharap sih semoga yang laporan-laporan yang tahun kemarin itu yang udah kita secara rombongan sama-sama gitu kan, jadi nggak satu-satu Mbak. Karena kalau satu-satu kan dianggapnya kan cuma satu, kasusnya itu cuma sporadis dan nggak masif gitu loh. Tapi kalau misalnya terus sedikit yang lapor sampai 10-20 orang untuk satu pelaku yang sama, untuk satu pelaku yang sama atau pelaku yang berbeda, kita nggak peduli. Tapi modusnya sama gitu ya. Nggak bisa Polri tutup mata. Come on. Makanya kadang-kadang jadi kita kalau misalnya untuk pelaporan gitu mendampingi yang orang yang ke Polda, Polres atau segala macam gitu, kita tanya ke grup, siapa lagi yang mau? Siapa lagi di Jakarta? Siapa lagi yang kayak gini? Ayo kita sama-sama, ayo kita bareng-bareng. Nggak bisa Mbak mereka nolak kalau kayak begitu. Kaget mereka, kok bisa berdatang banyak. Kalau satu-satu kan kayak pencopetan biasa lah ya, kayak gitu loh. Kalau ini kan enggak gitu, penipuan besar-besaran. Gila. Wah. Ya? Wah, ini saya rasa kalau saya mengkorek-korek berbagai macam pengalaman Mbak Dia, Pak, sampai besok ngobrol lah. Apunten, saya bukannya apa-apa. Enggak. Saya enggak masalah. Saya pengennya kalau bisa terus begitu Mbak, dengan juga yang nanti yang menonton melihat itu punya gambaran tentang love scam itu apa, online love scam atau online romance scam itu seperti apa. Dan kalau misalnya ada yang saudaranya, tetangganya, ataupun diri kita gitu loh ya, yang ada rasa was-was sama segala macam, itu didengar gitu loh. Itu terus gitu saling bantu untuk mengingatkan. Karena kadang-kadang ya itu kan sendiri-sendiri ya Mbak ya. Jadi kontrol itu suka blast gitu loh. Tapi mungkin kalau misalnya ada dari teman bilang, gue habis ketemu ini nih, orang baru nih, misalnya dari Turki nih, gitu. Gila dia ganteng banget, dia begini banget. Nah, tapi kalau misalnya dia tuh udah tahu tentang ilmu ini, dia akan bilang, yang benar, coba video call dulu, gitu ya. Akan lebih waspada lagi, gitu kan ya. Coba dilihat dulu. Jangan kasih foto dulu. Lihat gimana dia terus sedikit gitu, nanti responnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kita waspada, kita siaga, dan kita harus cerdas dalam memilih. Siap, jadi bisa membekali diri sendiri ya. Waspada scammers cinta, waspada siaga cerdas. Benar kan? Siaga cerdas. Yeah!